Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. وسلم وبارك وزد وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدايته إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم فقهنا في الدين وارنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah jemaah kajian rutin fikih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, nikmat karunia yang tiada terhingga. Nikmat yang agung yang masih kita rasakan sampai saat ini adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat masih diberikannya kesehatan, dan nikmat masih diberikannya istiqamah, konsisten untuk terus menghadiri majelis ilmu ini. Karena majelis ilmu adalah majelis yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kehadiran kita di sini senantiasa selalu dalam keadaan ikhlas hingga mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pembahasan minggu lalu kita telah membahas mengenai faraidul ghusl atau mengenai ahkam al-ghusl, yaitu hukum mengenai mandi besar atau mandi jinabah. Apa saja rukun-rukunnya kemarin sudah dibahas tuntas, dan apa saja yang menyebabkan mandi jinabah itu. Di antara yang telah kita sebutkan kemarin, yang menyebabkan mandi jinabah itu ada tiga perkara, yang mana di sana sama-sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu ada yang namanya iltiqa'ul khitanain, ketika terjadinya berhubungan badan. Lalu yang kedua adalah ketika inzalul mani, keluarnya air mani, dan yang ketiga adalah al-maut atau kematian. Hanya saja yang kematian ini yang wajib bukanlah orang yang matinya, tapi orang yang memandikannya yang wajib untuk melaksanakan mandi jinabah kepada si mayit. Lalu ada tiga yang memang dikhususkan untuk perempuan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, yaitu ada haid, yaitu begitu juga setelah nifas, dan yang terakhir adalah setelah al-wiladah atau kelahiran. Lalu apa saja rukunnya kemarin sudah dibahas. Dalam matan Abi Syuja' ini dijelaskan ada tiga rukunnya. Rukun itu di mana ketika tidak ada salah satunya maka tidak sah. Tidak sah, sama seperti berwudu. Wudu itu kan rukunnya 6. Salah satu terlewat maka tidak sah wudunya. Begitupun juga mandi jinabah. Nah, di sini ada tiga. Yang pertama ada an-niyat. Niat li raf'il hadas al-akbar, yaitu niat untuk menghilangkan hadas besar. Lalu yang kedua yaitu izalatun najasah. Nah, kalau di sini ada izalatun najasah, menghilangkan najis yang terdapat pada tubuh kita. Maka sebelum mandi, kalau seandainya najis masih menempel, maka itu tidak sah mandinya. Lalu yang terakhir adalah kemarin yaitu isalatul ma, atau juga menyampaikan air kepada seluruh anggota tubuh, bahkan sampai kepada bagian-bagian terdalam daripada rambut, atau akar rambut itu semua harus terkena, jangan sampai terlewat meskipun hanya sejengkal. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu sunanul ghusl, mengenai sunnah-sunnah daripada mandi jinabah. Kalau kemarin kan rukun itu apabila tertinggal maka tidak sah. Sedangkan sunnah apabila tertinggal wudunya tetap sah selama rukunnya masih terpenuhi. Begitupun juga dalam berwudu atau tayamum, semuanya sama. Maka di sini perlunya kita mengetahui istilah-istilah dalam fikih. Ada yang namanya faraid. Faraid itu bisa dikatakan rukun. Rukun itu bisa dikatakan juga hal yang wajib. Lalu kalaupun yang sunnah, ya berarti kalaupun terlewat tidak mengapa, hanya saja makruh hukumnya. Makruh itu apa? Apabila dikerjakan, ya, maka dia itu apa makruh itu? Dapat pahala. Apabila dikerjakan makruh, tapi kalau ditinggalkan
lebih baik ya. Nah, yang makruh itu. Jadi kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau makruh tidak apa. Lalu selanjutnya mengenai sunnah al-ghusl ya. Adapun sunnah daripada mandi besar ini ada 5 perkara. Yang pertama adalah at-tasmiyah, yaitu membaca lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu yang paling lengkap. Adapun ketika hanya mengucapkan Bismillahi itu sudah cukup. Tapi kita lihat posisinya berada di mana. Kalau seandainya posisi mandi besarnya berada di dalam WC yang terdapat mirhab itu tempat mohon maaf buang air besar ya, maka itu tidak diperkenankan untuk menyebutkan lafzul jalalah, lafaz Allah. Yang akan menyebutkan kita membawa barang yang mengandung lafaz Allah atau Rasul itu pun tidak diperkenankan ya. Hukumnya apakah haram atau tidak? Nah, kemarin disebutkan hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Maka melafazkan basmalah adalah bagian daripada sunnah. Begitu juga dalam berwudu. Biasanya sebelum kita berwudu mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu masuk kepada sunnah wudu, ya. Lalu masuk ke rukun wudu. Lalu sunnah berikutnya al-wudu qablah, yaitu kita berwudu sebelum melaksanakan mandi janabah. Berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Lalu yang ketiga yaitu imrarul yad 'alal jasad. Imrarul yad 'alal jasad yaitu ad-dalak. Ad-dalak itu adalah mengusapkan tangan kita kepada seluruh bagian tubuh yang terkena air. Nah, ini masuk sunnah. Maka seandainya kita hanya menyiramkan air saja tanpa digosok-gosok, nah itu sah ya. Hanya saja meninggalkan sunnah. Maka sunnahnya itu adalah dengan menggosokkan tangan kita ke seluruh tubuh ya, tanpa terlewat. Jadi yang terkena air semuanya digosok. Nah, kan kalau sunnahnya atau dalam hadis ya, bagaimana mandi janabah itu kan beliau pertama ada Bismillah, lalu membasuh kedua tangannya ya, lalu kemudian wudu di setelah ya. Beliau melakukan wudu sebagaimana wudu untuk sholat. Setelah itu menyelumkan tangannya ke air ya, atau mungkin menyiramnya, lalu menyela-nyela rambut, bagian rambut yang tebal ataupun jenggot yang tebal di sela-sela dengan air itu. Setelah itu baru mengguyur kepalanya sebanyak 3 kali. Setelah itu seluruh tubuh. Nah ini yang dilakukan oleh Nabi SAW tentang kaifiyat atau tata cara mandi besar. Lalu ulama di sini beristinbat dengan riwayat-riwayat hadis lain yang menyebutkan mengenai bagaimana Nabi SAW mandi janabah ya. Dan juga bagaimana ketika Rasulullah SAW menyuruh ya, salah seorang istrinya untuk mandi janabah. Maka dapat disimpulkan bahwasanya mana yang rukun dan mana yang sunnah. Karena pada suatu ketika Rasul pernah menyuruh salah satu istrinya untuk mandi janabah dengan cukup menyiramkan air saja di seluruh tubuhnya. Bahkan ketika itu ada yang memakai ikatan rambut. Katanya tidak perlu sampai membuka ikatan rambut, cukup menuangkan air ya. Lalu seluruh air itu sampai kepada seluruh tubuh tanpa terlewat. Nah, dalam hal ini berarti bahwasanya bismillah ataupun wudu ya, ataupun juga menggosokkan tangan ke seluruh tubuh ya, ketika mandi itu termasuk sunnah dalam mandi besar. Lalu al-mualah ya. Al-mualah itu adalah harus tatabu, seperti pertanyaan kemarin, apakah mandi itu harus langsung ya semuanya tercapai atau mungkin bisa terjeda. Nah, bahwasanya al-mualah ini bagian daripada sunnah. Meskipun misalnya sempat terjeda ya, karena ada urusan penting, selama airnya masih basah dalam tubuh, maka itu bisa dilanjutkan mandi besarnya. Sama seperti berwudu. Ketika berwudu misalnya kita baru sampai tangan, ternyata air habis, di sebelah sana ada air. Nah, kita boleh berpindah dan melanjutkan rukun wudu selanjutnya. Tidak perlu dari awal lagi, selama air yang menempel pada bagian tubuh kita masih basah, atau tubuh kita masih basah dengan air wudu atau air mandi janabah. Adapun mualah itu maksudnya kepada sunnah ya. Adapun mengenai ad-dalak ini atau mengusapkan tangan ke seluruh tubuh ketika mandi besar itu wajib ya, rukun bagi mazhab Malik, Imam Malik.
Jadi kalau dalam mazhab Imam Malik itu, kalau seandainya seseorang mandi janabah, dia tidak menggosokkan tangannya ke tubuh, ya, itu tidak sah mandi janabah. Itu mazhab Imam Malik. Tapi mazhab Imam Asy-Syafi'i dan jumhur, terutama begitu Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Malik, yang namanya adalah itu atau menggosokkan tubuh itu, tangan ke tubuh ketika mandi besar adalah hukumnya sunnah. Lalu selanjutnya adalah taqdimul yumna 'ala al-yusra. Begitu juga ya sama pada sunnah-sunnah yang lain, ya, dalam misalnya berwudu, ya, ataupun ketika masuk ke masjid, ataupun ketika hendak kita memakai sandal atau sepatu. Nah, bahwasanya di sini disunnahkan untuk mendahulukan yang kanan terlebih dahulu, baru yang kiri. Lalu bagaimana kalau seandainya yang kiri? Ya tidak mengapa. Ini kan sunnah. Nah, di sini ada dalil-dalilnya. Apa dalil bahwasanya disunnahkan untuk berwudu sebelum mandi janabah? Mana sini kama natawadda lis-shalah wa in akhara ghusla rijlain ila nihayatil ghusli. Jadi ada satu riwayat bahwasanya ketika itu, ya, Rasulullah SAW menyampaikan bagaimana cara mandi janabah. Nah, maka di sana katanya berwudu dulu sebelum mandi, ya, sebagaimana wudu untuk sholat. Bahkan boleh mengakhirkan misalnya bagi rukun terakhir dari berwudu ini setelah selesai mandi. Apa rukun terakhir dalam berwudu? Itu membasuh kaki, ya, membasuh kaki sampai mata kaki. Nah itu boleh diakhirkan, di berwudu dulu, ya. Lalu setelah itu mandi besar. Lalu rukun terakhir dalam berwudu kita lakukan setelah mandi janabah. Lalu apakah bisa langsung sholat? Nah, bisa, ya. Bisa langsung sholat setelah mandi besar, tidak perlu berwudu lagi, selama dengan catatan ketika mandi besar itu kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, ya. Tapi kalau kita ragu bahwasanya selama mandi ini kita misalnya, ya, buang angin, ya, atau buang air, atau mungkin memegang kemaluan, ya, dengan telapak tangan, nah itu berarti harus berwudu lagi setelah mandi besar. Tapi kalau tidak melakukan itu, ya, cukup kita niat mandi janabah, ya, setelah itu ya bisa langsung sholat, tidak perlu berwudu lagi, ya, seperti itu. Karena menghilangkan hadas besar secara otomatis dapat menghilangkan hadas kecil. Ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Lalu selanjutnya adalah at-tayammum. Mana dalilnya? Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau pernah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa quhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Jadi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau senang melakukan sesuatu dari kanan terlebih dahulu, baik itu dalam tana'ulihi, yaitu ketika dia memakai sandal, ya, atau alas kaki, wa tarajjulihi, begitu pun juga dalam berjalan, ya, wa quhurihi, dan ketika bersuci, ya. Begitu wudu, mandi janabah, ya, ataupun tayammum dan lain sebagainya, beliau senang memulai dengan yang kanan. Wa fi sya'nihi kulli, bahkan pada seluruh aktivitas beliau selalu memulai dengan yang kanan-kanan. Nah ini sehingga diambillah kesimpulan oleh para ulama bahwasanya mendahulukan yang kanan terlebih dahulu dalam kebaikan, ya, itu disunnahkan. Sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, ya. Tapi kalau ditinggalkan tidak mengapa. Lalu selanjutnya adalah al-ghuslu tsalatsan. Begitu juga salah satu kesunnahan, ya, ketika mandi janabah adalah at-taslis, ya. Itu tiga kali, membasuh misalnya kepala sebanyak 3 kali, kemudian membasuh tangan 3 kali, tangan kanan, tangan kiri, serba 3 kali, itu semua sunnah. Kalaupun sekali itu cukup, ya, sudah memenuhi rukun. Lalu selanjutnya adalah takhlilul asabi'. Takhlilul asabi' adalah menyela-nyela jari. Jadi sela-sela jari kita itu harus dibersihkan, harus terkena air, baik jari tangan ataupun jari kaki. Nah,
Lalu berikutnya adalah adamul israf fil miyah. Tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air. Ini berlaku untuk semua jenis taharah. Baik itu berwudu ya, izalatun najasa menghilangkan najis ya, ataupun mandi besar. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk al-israf, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Bahkan katanya walau karena fimain jari, meskipun pada air yang mengalir seperti di sungai, tidak boleh sampai berlebih-lebihan menggunakan air. Maka cukup kita membasuh yang rukunnya saja ya. Begitu juga yang sunnah seperlunya, tidak berlebih-lebihan. Bahkan kalaupun seandainya melebihi dari 3 kali, itu jatuhnya bukan lagi sunnah, tapi jadi makruh ya. Bukan lagi sunnah, makruh. Lalu di sini tambahan Syekh Syam Kamil ya, bahwasanya beliau mengatakan al-bidayatu fil ghusli min ar-ra'si sunnatun wa tasihhu al-bidayatu min ayyi juz'in min al-badan. Bahwasanya begitu juga ya ketika kita memulai mandi besar itu dari kepala terlebih dahulu, ini termasuk sunnah ya. Termasuk sunnah. Tapi kalau yang memiliki misalnya penyakit ya pusing atau apa, nah ini jatuhnya bukan sunnah lagi. Karena apa? Karena dalam syarat itu segala yang sunnah itu adalah mesti yang baik bagi kita. Tapi kalau memudaratkan itu jatuhnya bukan jadi sunnah, tapi jadi makruh. Sama seperti kemarin pembahasan ketika misalnya hukum kita berwudu dengan air musyammas. Masih ingat? Air musyammas, air yang terkena sinar matahari, barang sinar matahari, yang mana mungkin pipanya itu terbuat dari apa namanya? Dari tembaga. Ya. Itu kan biasanya panas airnya. Saya pernah merasakan sendiri itu benar-benar panas ya. Sulit untuk dipakai berwudu. Katanya kalau seandainya seseorang menggunakan itu, kata siapa Imam Asy-Syafi'i ya dalam kitab Al-U, itu akan menimbulkan penyakit baros, penyakit kulit. Jadi yang memakruhkannya itu sebenarnya bukan syariat, tapi apa? Karena merusak kepada tubuh. Tapi setelah diteliti oleh Imam An-Nawawi, ternyata itu tidak benar, tidak valid, sehingga tidak mengapa seseorang berwudu dengan air musyammas. Jadi dalam ulama Syafi'iyah sendiri itu berbeda pendapat mengenai air musyammas. Maka ini pun juga ya, ketika suatu sunnah itu ternyata dapat memudaratkan, yaitu hukumnya bukan jadi sunnah, maka bisa jadi haram untuk dipakai kalau sampai mencelakai tubuh kita ya. Karena itu melanggar maqasid asy-syariah, itu misalnya menjaga tubuh kita ya dari hal-hal yang mencelakai. Ini dikatakan al-ghuslu yakfi 'anil wudu' ma lam yahdits. Seperti dikatakan tadi, cukup dengan mandi besar ya, bahwasanya kita tidak perlu berwudu lagi. Bahkan seandainya ketika mandi besar tadi kita tidak berwudu ya, langsung yang rukunnya saja, itu sudah menghilangkan hadas kecil juga. Jadi bisa langsung untuk melaksanakan sholat atau membaca Al-Quran ya, memegang mushaf. Begitupun hal-hal yang memerlukan kita untuk dalam keadaan suci. Sebagaimana di sini ada sunnah dalam mandi besar, ya, di sini juga terdapat makruhat, ya, hal-hal yang dimakruhkan dalam mandi besar. Itu apa? Tarkus sunan, ya, meninggalkan hal yang sunnah. Ya, kalau seandainya kita mampu rukunnya saja, lalu sunnahnya tidak kita kerjakan, nah jatuhnya itu menjadi makruh. Kita tidak dapat pahala sunnah. Tapi kalau kita mengerjakannya dapat pahala sunnah. Begitu juga al-israf fil ma'. Ya. Jika seorang misalnya berlebihan dalam menggunakan air atau berlebihan dalam membasuh, ya, melebihi sampai melebihi dari 3 kali sampai 4 atau 5 kali mungkin dalam membasuh, nah, maka ini jatuhnya israf ya, berlebih-lebihan. Nah, maka jatuhnya tidak lagi sunnah, menjadi makruh atau tidak mendapatkan pahala. Ya. Adapun di sini Imam Abi Syuja' beliau menyampaikan apa saja amalan-amalan yang menuntut kita untuk mandi besar, ya. Tapi yang sunnah. Kalau yang wajib kan tadi sudah ya, ada berapa perkara. Untuk perempuan ada 6 perkara, untuk laki-laki ada 3 ya. 3 perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Adapun sekarang yang sunnah-sunnahnya,
apabila seseorang misalnya ingin melakukan amalan ini, ya, lalu dia mandi besar dengan niat sunnah, insya Allah dia mendapatkan pahala. Ya. Nah, di sini dikatakan wal ightisalatul masnunatu 17 ghuslan. Mandi besar itu yang disunnahkan ada 17 mandi, 17 macam mandi. Yang pertama ada ghuslul jumu'ati, yaitu mandi ketika hendak seseorang mendatangi sholat Jum'ah. Lalu wal aidaini, ketika seseorang hendak misalnya melaksanakan sholat Aid, Idul Fitri atau Idul Adha. Lalu wal istisqa, ketika seseorang hendak untuk sholat istisqa. Lalu wal khusuf, ketika hendak untuk mengerjakan sholat khusuful qamar atau gerhana bulan. Wal kusuf, ya, juga ketika hendak menghadiri sholat gerhana matahari. Wal ghuslu min ghuslil mayyit, begitu juga ketika seseorang misalnya telah memandikan jenazah. Nah, itu disunnahkan untuk mandi besar. Ya. Nah, tapi tidak wajib, ya. Kan dulu pernah mungkin kalau seandainya sudah memandikan mayit itu harus mandi besar terlebih dahulu. Kalau tidak nanti sholatnya tidak sah. Nah, ini tidak benar. Yang benar itu dalam mazhab Syafi'i ini disunnahkan. Ya. Sehingga kalaupun orang yang sudah memandikan jenazah dia tidak sempat mandi besar, ya, langsung wudu untuk sholat, nah itu sah sholat karena bukan kewajiban tapi sunnah mandi besar setelah memandikan jenazah itu. Wal kafiri idza aslama, nah begitu juga misalnya seorang mu'alaf, orang kafir dia baru masuk Islam, nah disunnahkan dia mandi besar, ya. Jadi tidak wajib. Ya. Wal majnuni wal mughma alaihi idza afaqa. Nah, orang yang misalnya dia ODGJ, ya, atau orang yang gila. Nah, lalu selanjutnya dia sadar dari gilanya atau sembuh dari penyakit gilanya. Begitu juga orang yang pingsan, ya. Orang yang pingsan atau orang mungkin yang koma. Ya. Ketika terbangun, ya, hendaknya lah dia mandi besar. Apa hukumnya? Sunnah. Jadi orang yang baru sembuh dari penyakit gila atau orang yang baru bangun atau sadar dari koma atau pingsan itu disunnahkan untuk mandi besar. Jadi tidak wajib. Wal ghuslu 'indal ihram. Begitu juga ketika hendak melaksanakan ihram, ya. Nah, baik itu untuk misalnya ihram haji, ya, atau ihram umrah, ya. Itu disunnahkan untuk mandi besar terlebih dahulu. Begitu juga ketika hendak, ya, dukhul Makkah, hendak memasuki kota Makkah, ya, itu disunnahkan mandi besar terlebih dahulu. Wal wukuf fi Arafah, ketika hendak wukuf di Arafah, ya, mandi besar terlebih dahulu. Wal mabit di Muzdalifah, begitu juga ketika hendak mabit, ya, atau bermalam di Muzdalifah, ya. Itu disunnahkan untuk mandi besar terlebih dahulu. Wal ramyil jimar as-salah, ketika misalnya Bapak Ibu melempar jumrah, ya. Nah, itu disunahkan mandi besar terlebih dahulu. Wal tawaf, ya. Bahkan ketika hendak tawaf, ya, mandi besar terlebih dahulu disunahkan. Wal sa'i, ketika sa'i mandi besar terlebih dahulu. Setiap rukunnya ini mandi besar, sunnah, ya, sunnah. Tidak wajib. Karena kalau diwajibkan ini jadi memberatkan, ya. Setiap hari kita basah, setiap saat kita basah mandi, ya. Walidukhuli Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ketika hendak memasuki kota Madinah, ya, atau Madinah Rasulullah, ya, itu disunahkan untuk mandi besar. Ya. Mana dalilnya? Nah, ini dalilnya. Yang pertama, apa dalil ketika disunnahkan seseorang itu mandi besar terlebih dahulu sebelum dia melaksanakan sholat Jum'ah, ya. Karena kita ketahui sholat Jumat itu, ya, adalah perayaan kecil umat Muslim, ya, pekanan, ya, pekanan. Karena terjadi perkumpulan di sana, ya, antara umat Muslim setiap hari Jumat. Ya. Lalu kapan kesunahan mandi Jumat ini? Ya, kesunahan mandi Jumat ini dimulai setelah fajar atau setelah subuh. Maka orang yang niat mandi sunnah Jumat tapi dia mandinya sebelum subuh itu belum dapat sunnahnya, belum dapat sunnah mandi Jumatnya. Maka kalau seandainya ingin mendapatkan sunnah Jumat itu boleh mandi setelah subuh. Lalu bagaimana kalau seandainya seseorang mandi setelah subuh
lalu dia melakukan aktivitas lagi sampai berkeringat misalnya, ya. Lalu bau badan, apakah sunnah Jumatnya itu mandi Jumatnya sudah terpenuhi atau tidak? Nah, ini terdapat berbeda pendapat antara ulama, ya, mengenai pemahaman hadis ini, ya, yaitu hadisnya Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila seseorang di antara kalian, ya, datang pada hari Jumat, falyaghtasil, hendaknya untuk mandi. Nah, di sini terdapat perbedaan pendapat, apakah kesunahan mandi itu adalah kesunahan pada hari Jumatnya ataukah kesunahan ketika hendak menghadiri sholat Jumatnya. Maka kalau yang berpendapat bahwasanya kesunahan ini hanya pada hari Jumatnya saja, maka cukup orang mandi sorenya pun di hari Jumat itu sudah mendapat kesunahan mandi Jumat. Tapi orang yang mazhab yang berpendapat bahwasanya kesunahannya itu adalah yang penting ketika hendak menghadiri sholat Jumat. Maka bagaimanapun itu, ya, dia misalnya mandi besar, tetapi ternyata dia bau badan setelah melakukan aktivitas, atau dia tidur lagi misalnya. Lalu ketika menghadiri sholat Jumat, dia tidak mandi lagi, apakah dia mendapatkan sunnahnya? Di sini katanya tidak mendapatkan sunnah, karena harus ketika hendak menghadiri sholat Jumat. Jadi ternyata ada berbeda pendapat. Lalu di sini ada permasalahan, katanya bagaimana kalau seorang perempuan allati tusalli dhuhra fi baitiha. Seorang perempuan kan tidak ada kewajiban sholat Jumat, ya, tapi sholat zuhur. Apakah mendapatkan pahala, ya, mandi Jumat ini? Ya, di sini dikatakan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, katanya, ya, ghuslul Jumat itu sunnah hanya kepada yang menghadiri Jumatan saja. Adapun perempuan yang tidak menghadiri Jumatan, ya, itu tidak disunnahkan untuk mandi besar. Tapi kalau menghadiri Jumat, apakah boleh perempuan? Nah, di sini terdapat permasalahan fikih, ya. Di sini ada pendapat bahwasanya boleh, ya, perempuan menghadiri Jumat, tapi bukan sunnah, ya. Tidak seperti laki-laki yang hukumnya sampai wajib, ya. Tapi kalau mengikuti itu sah-sah saja. Tapi tetap kembali kepada kaidah hadis, ya, bahwasanya sholatul mar'ah yang fi baitiha afdal. Salat seorang perempuan di rumahnya bahkan lebih utama. Bahkan kalau ada ruangan khusus, ya, itu lebih utama lagi daripada di rumahnya, gitu kan. Ada ruangan khusus untuk salat perempuan. Lalu mandi besar juga yang disunahkan tadi ketika Id, ya, salat Idul Fitri, begitu juga salat Idul Adha, ya. Wa yadkhulu, ya, waqtu ghuslihima bi nisfil lail. Nah, ini perbedaan mandi sunnah Jumat dengan mandi sunnah sholat Id. Kalau mandi sholat Jumat itu kan kita mendapatkan pahala kesunahannya ketika mandi setelah fajar, setelah subuh. Tapi sholat Id, ya, kita mandi dari setelah misalnya pukul 12 malam lebih 1 menit. Nah, itu sudah masuk, ya, kesunahannya. Ya, kesunahannya sudah masuk. Kita mandi jam 1 malam, itu sudah masuk kesunahan untuk mandi besar salat Id Fitri, salat Id Adha, ya. Berbeda kalau Jumat. Kalau mandi Jumat jam 1 itu belum dapat, ya. Atau sebelum subuh itu belum dapat sunnahnya. Nah, karena apa? Dapat dikatakan bahwasanya Jumat itu kan waktunya panjang, ya. Dia itu zuhur. Sedangkan salat Id itu waktunya setelah fajar, ya, atau ketika syuruk. Dan waktunya mepet. Kalau seandainya kesunahan ini disyaratkan setelah fajar, maka otomatis orang akan menyibukkan diri dengan mandi. Bisa jadi ketika menghadiri sholat Idnya malah pada telat. Makanya di sini disunahkannya adalah dari sebelum fajar, ya, untuk mandi besar. Sehingga tadi tidak terjadi istilahnya telat, ya, ketika menghadiri sholat Id. Wal ghuslu sunnatun liman arada sholatal Id aw lam yurid sholata li'annahu yaumuz zinah. Jadi ini juga perbedaan orang mandi besar ketika hendak sholat Id dan juga ketika hendak Jumat. Kalau sholat Jumat itu yang disunnahkan mandi besar adalah hanya untuk orang yang ingin menghadiri sholat Jumat. Bagi orang yang tidak menghadiri sholat Jumat itu tidak disunnahkan mandi besar, ya.
Bahkan mungkin ketika kita tidak ada kewajiban untuk sholat Jumat ya, dan tidak menghadiri sholat Jumat, ya, kita tidak disunahkan untuk mandi. Karena tadi kalau mazhab Syafi'i mandi itu adalah untuk sholatnya, bukan harinya. Berbeda dengan mazhab lain. Kalau mazhab lain kita mau hendak sholat ataupun tidak sholat Jumat, ya itu disunahkan mandinya. Karena yang dipatokannya adalah hari Jumatnya yang disunahkan mandi, bukan untuk menghadiri sholat Jumatnya. Sedangkan sholat Id, ya, pada hari Id ini patokannya adalah harinya, bukan sholatnya. Maka misalnya orang yang baik dia ingin menghadiri sholat Id atau tidak menghadiri sholat Id, nah, itu disunahkan mandi besar. Karena patokannya apa? Li'annahu yaumuz zinah, karena ya, hari ini hari di mana seseorang itu berhias. Hari di mana seseorang dianjurkan untuk berhias. Karena akan misalnya di sana terjadi misalnya perkumpulan silaturahim antara keluarga, antara sanak saudara, ya, maka di sini disunahkan pada hari untuk mandi besar. Ya. Lalu yang sholat al-istisqa, ya, itu ketika sholat hendak misalnya meminta hujan, ya, memohon hujan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Disunahkan mandi dulu kalau ada airnya. Kalau nggak ada airnya, ya, nggak perlu ya, memaksakan diri. Lalu al-khusuf wal khusuf, ya, ketika hendak sholat gerhana bulan atau gerhana matahari. Ya. Wahiyya qiyasan ala sholat Jumat. Apa dalilnya? Ini sebenarnya kalau dalil secara hadisnya tidak ada. Tapi ulama Syafi'iyah beliau mengkiaskannya kepada sholat Jumat. Ya. Karena apa? Sebagaimana sholat Jumat itu terjadi perkumpulan antara umat Muslim, yang mana kalau seandainya salah satu seorang Muslim itu memiliki bau badan, pasti akan mengganggu orang lain. Sehingga begitu juga ketika seorang hendak sholat khusuf kan terjadi perkumpulan di sana. Ya, kalau ada salah seorang dia memiliki bau badan, kan jadi mengganggu orang lain yang hendak melaksanakan ibadah. Sehingga dari kias ini, ya, akhirnya sholat khusuf gerhana juga disunahkan untuk mandi besar terlebih dahulu. Selanjutnya al-ghuslu min ghuslil mayyit, mandi besar setelah memandikan mayit. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Siapa saja yang sudah memandikan mayit, maka hendaknya dia untuk mandi besar. Wa man hamalahu falyatawadda. Adapun orang yang memanggul mayit, ya, membawa mayitnya, hendaknya lah untuk berwudu, ya. Dalam sunnah, ini sunnah untuk berwudu. Jadi kalau membawa mayit itu, ya, setelahnya itu sunnah untuk berwudu, bukan wajib. Karena terkadang kita ini sering tercampur mana yang sunnah, mana yang wajib. Sampai karena ini kalau udah mandi mayit itu harus mandi dulu, gitu. Jangan dulu sholat, jangan dulu baca Quran, jangan dulu ngaji. Atau misalnya kalau udah bawa mayit itu harus dulu sebelum padahal kan dia belum batal, gitu. Maka harus dulu lagi. Seakan-akan membawa mayit itu dapat membatalkan wudu, padahal tidak membatalkan wudu. Nah, hadis ini riwayatnya sahih, ya, bahkan hasan, ya, dari Abu Daud dan juga At-Tirmidzi. Lalu kapan waktu kesunahannya ini? Ya setelah selesai memandikan mayit, ya sunnahnya. Begitu juga orang kafir, yang sudah masuk Islam. Mana dalilnya? Ini hadis Qais bin Asim, bahwasanya annahu aslama, ya. Qais bin Asim ini beliau Islam. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk mandi bima'in wa sidrin, dengan air dan juga daun bidara. Ini dilakukan oleh ashabus sunan, imam sunan, Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Al-Baihaqi. Dilakukan oleh para ashab as-sunan. Jadi kalau orang Islam, ya, orang kafir yang masuk Islam itu sunnah mandi besar, tidak wajib. Jadi nggak mesti kita harus suruh orang yang baru masuk Islam untuk mandi besar. Lalu faedah, ada tambahan. Tapi di sini ada beberapa pengecualian. Lam yajibil ghuslu lil kafiri idza aslama li'anna jama'atan aslamu falam ya'murhumun nabi bil ghusli. Dalilnya bahwasanya pernah suatu ketika ada suatu jamaah, suatu kumpulan, ya, masyarakat, mereka semua berislam, masuk Islam. Tetapi pada saat itu Nabi SAW tidak memerintahkan mereka untuk mandi misalnya, ya,
untuk mandi besar. Nah, kalau di agama Nasrani itu kan ada dibaptis ya dengan air ya. Kayak semacam mandi gitu. Nah, kalau dalam Islam tidak ada seperti itu. Nyelam. Adapun kalau mandi ya jatuhnya sunnah, bukan kewajiban. Tapi ada beberapa pengecualian ya, yang mungkin jatuhnya bisa seakan mandi ini wajib. Ya. Nah, lalu bagaimana? Nah di sini idza hadatsa ma yujibul ghusla fi fatratil kafir, fi fatratil kufri. Kalau misalnya orang ketika masa kafirnya dia itu, misalnya kalau perempuan pernah haid, ya, pernah nifas, pernah melahirkan, atau bagi laki-laki misalnya pernah mengeluarkan air mani, ya, maka otomatis kalau sudah Islam dia wajib mandi besar dalam hal ini. Jadi kan secara logika kan orang pasti kalau masuk Islam, apalagi dia sudah dewasa kan sudah melewati itu, ya. Sehingga jatuhnya jadi wajib, tapi wajib bukan karena Islam, wajib karena dahulu dia pernah berhadas besar. Karena kalau seandainya masa kafir dia mandi besar kan nggak mungkin. Ya. Salah satu niat sahnya itu mandi besar adalah ketika dia Islam kan. Nah, sehingga di sini diwajibkan seseorang kalau dia itu masuk Islam ya, untuk mandi besar. Tapi patokannya apa? Wajibnya itu bukan karena Islamnya, tapi karena dia pernah berhadas besar ketika di masa kafir. Ya. Lalu bagaimana kalau anak remaja ya, misalnya dia belum mimpi basah pun belum ya, tapi usianya sudah balik, ya. Lalu berislam, nah ini tidak diwajibkan kalau yang seperti ini. Wa yadkhulu waqtul ghusli liman aslama min awwali dukhulihi fil Islam. Maka orang yang masuk Islam itu ya, kesunahannya ini sunahan mandi ini adalah ketika dia baru masuk Islam. Adapun kalau seandainya dia sudah terlampau lama ya, dia baru tahu oh ternyata ada kesunahan mandi besar ketika seseorang berislam. Nah, maka setelah itu mungkin dia berlalu sampai seminggu, 2 minggu, atau sebulan, 2 bulan. Maka katanya di sini wa taqutuhu sunnatul ghusl bituliz zaman. Kalau dia sudah lama ya berislam ya, lalu dia baru sadar oh ternyata ada mandi sunnah untuk berislam. Akhirnya dia mandi besar. Apakah mandi besarnya itu dihitung sunnah atau tidak? Tidak. Di sini dia tidak dihitung sunnah mandi besar. Kenapa? Karena sudah terlampau lama dari waktu dia syahadat ya, sampai dia mandi besar. Lalu apa faedahnya? Kalau tadi kan mandi ketika seorang berislam itu sunnah. Tetapi orang kafir ketika di masa kafirnya dia pernah haid misalnya atau nifas atau mimpi basah atau berhubungan badan, itu setelah berislam dia wajib mandi besar. Bukan karena Islamnya tapi karena hadasnya. Maka dapat digabungkan di sini niatnya. Ya. Niat pertama menghilangkan hadas besar ketika masa kafir, yang kedua niat mandi besar sunnah ya, ketika berislam. Nah, jadi dapat 2 pahala mandi wajib dan juga pahala mandi sunnah. Sama seperti ketika seorang janabah di hari Jumat, dia bisa menggabungkan sunnahnya, sunnah mandi besar ketika dia setelah hadas besar dan sunnah kewajiban mandi untuk janabah dan juga sunnah mandi Jumat, dapat dua pahala. Nah ini faedahnya. Lalu selanjutnya al-ghuslu 'indal ihram, yaitu mandi besar ketika ihram. Ini mandi besar ketika ihram haji atau umrah. Karena ada hadis Nabi hadis Zaid bin Thabit ya. Bahwasanya beliau mengatakan ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrud. Tajarrud ini dia melepaskan pakaiannya yang berjahit. Yang berjahit kan salah satu sahnya haji atau umrah itu kan tidak memakai pakaian yang berjahit. Ya. Beliau melepaskannya ihlalihi ya, ketika hendak melaksanakan haji atau umrah, waqtasal. Nah, di sini waqtasal kemudian dan beliau mandi besar. Maka diambil kesimpulan bahwasanya mandi sebelum ketika ihram itu adalah sunnah. Ini dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa yadkhulu waqtul ghusli 'inda iradatil ihram wa yakhruju waqtuhu idza ahrama. Maka kesunahan mandi
besar untuk ihram ini adalah ketika dia sebelum berihram. Tapi kalau dia sudah terlanjur ihram, ya, lalu dia mandi besar, nah itu sudah gugur, ya, tidak mendapatkan pahala sunnah mandi ihram. Lalu al-ghuslu lidukhuli Makkah. Mana dalilnya mandi besar ketika hendak masuk Makkah? Di sini ruwiya Ali bin Umar annahu kana yaghtasilu idza dakhala Makkah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya beliau melaksanakan mandi besar terlebih dahulu, ya, apabila hendak memasuki kota Makkah. Ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah, oleh Imam yang lima. Lalu dalil lil wukuf di Arafah, ya, yaitu pada tanggal 9 bulan Zulhijjah, ya, disunahkan untuk mandi besar, ya. Wa yadkhulu waqtuhu bi tulu'il fajr. Ya. Kapan waktunya disunahkan mandi untuk wukuf ini? Yaitu ketika setelah terbit fajar, sama dengan sholat mandi Jumat, ya. Waktunya setelah terbit fajar. Maka sebelum terbit fajar itu belum masuk sunnah mandi untuk wukuf di Arafah, ya. Tetapi ada waktu afdalnya, bedanya ini. Orang hendak wukuf di Arafah, waktu afdalnya adalah setelah ba'da zawali syamsi, setelah tergelincir matahari, tapi setelah kira-kira zuhur, ya, itu lebih afdal, ya. Tapi kalau dia sudah mandi ba'da subuh, ya itu sudah mencukupi untuk sunnah. Lalu al-ghuslu lil mabit di Muzdalifah, ya. Kapan waktunya mandi sunnah untuk mabit di Muzdalifah, ya? Waktunya ini dia setelah maghrib, ya, di ghurubi syamsi, setelah terbenamnya matahari pada hari ke-9 bulan Zulhijjah. Maka kalau seorang meniat mandi sunnah mabit tapi dia mandinya asar, nah itu belum dapat kesunnahan untuk mandi sunnah mabit di Muzdalifah, ya. Nah harus setelah maghrib, setelah terbenam matahari. Lalu kapan kesunahan mandi wukuf di Masy'aril Haram? Masy'aril Haram, ya. Itu kapan? Di sini waktunya katanya setelah nisfal lail, ya. Nisfal lail, yaitu setelah tengah malam, itu disunahkan. Ketika biasanya hendak sambil memungut batu, ya, untuk melempar jumroh. Nah, di sini disunahkan untuk mandi, ya, mandi besar. Ya. Ini pada malam Idul Adha. Wal afdal fi al fajr. Tetapi katanya afdal, ya, afdalnya itu setelah fajar. Lalu mandi untuk lempar jumrah. Lempar jumrah yang 3, ya. Ula wusta aqabah. Fa yaktasil li kulli yawmin min ayyamit tasyrik. Hendaknya seseorang yang disunahkan mandi besar setiap hari pada hari tasyrik, 11, 12, 13. Wa yaghtasilu aydan li rami jumratil aqabah. Juga hendak lempar jumrah aqabah, ya, itu pada hari nahar, ya, pada hari kurban. In lam yagtasil yaumal 'idi, kalau seandainya pada hari Idnya dia belum mandi besar, ya. Tapi kalau sudah mandi besar untuk Id, maka sudah gugur, ya. Wala lilwuquf bi Masjidil Haram. Lalu selanjutnya untuk tawaf, ya. Ayat tawaf al-ifadah wal wada', ya. Jadi ketika seorang hendak tawaf ifadah atau tawaf wada, itu disunahkan untuk mandi besar terlebih dahulu, ya. Tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i ini bukan pegangan ternyata, ya. Ini kaul pendapat yang lemah, ya. Pendapat yang kuatnya adalah ketika tawaf tidak disunahkan mandi besar. Lalu al-ghuslu li dukhuli Madinah al-Munawwarah, ya. Ketika hendak masuk kota Madinah juga disunahkan untuk mandi besar. Nah, ini tambahan dari Syekh Hisham Kamil, al-ghuslu sunnatun fi ayyi istima'i haythu nadhafatul badani wa jamalus surati. Maka timbullah kaidah di sini, segala bentuk ibadah yang mana di sana terdapat perkumpulan, ya, perkumpulan antar umat muslim, maka disunnahkan yang namanya mandi besar. Maka seluruh yang kita sebutkan tadi, ya, bahwasanya yang disunahkan itu adalah ketika terjadi perkumpulan, ya, ibadah-ibadah yang terjadi perkumpulan, salat khusuf, salat istisqa, salat Id. Begitu juga ketika dalam rangkaian ibadah haji itu terjadi perkumpulan antar manusia, sehingga di sini disunahkan untuk mandi besar, ya.
Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang menjunjung tinggi yang namanya kebersihan badan dan juga rupa. Maka dalam hadis saja kan hal-hal yang tidak pernah tertinggal oleh Rasulullah SAW itu adalah antaranya ada parfum, ada sisir. Berarti sunnah juga dalam Islam itu untuk selalu berpenampilan baik, berpenampilan rapih, wangi dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini orang yang mengaku Islam tapi ternyata dalam berpakaian dia itu tidak rapi, lalu bau badan tidak terjaga, buang sampah sembarangan, begitu juga buang air kecil sembarangan. Nah, itu tidak mencerminkan ruhul Islam, ruh Islam. Nah, makanya sampai ada yang berpendapat dengan seorang ulama ketika dia mengunjungi ke wilayah-wilayah negara maju, mengatakan katanya, ra'aitul Islam wa lam ara al-muslim. Saya melihat Islam di sini, tapi saya tidak melihat seorang muslim satupun. Ya, katakanlah kita berkunjung misalnya ke negara maju seperti mana, Jepang, Singapura, atau mungkin di Eropa di sana, itu kan secara kebersihan segalanya terjamin. Tapi kadang kita miris, misalnya di negara Islam sendiri, seperti di mana di Pakistan, di tempat tertentunya ya pastinya. Begitu juga termasuknya ketika di Mesir ya. Di beberapa tempat itu ya Allah kumuhnya luar biasa. Bahkan dinding-dinding itu bau pesing ya. Bau pesing. Karena pipisnya sembarangan gitu ya. Kan di Pakistan itu sampai tulisan bahasa Arab kan. Tulisan bahasa Arab baik itu huruf hijaiyah mungkin ya. Yang penting ada tulisan Arab itu biasanya orang tidak mau kencing di sana. Kenapa? Karena udah kebiasaan kencing di tembok gitu kan. Di tembok-tembok, sehingga setiap kali lewat itu ya Allah bau pesing ya, begitu kuat. Nah maka dalam hal ini sungguh ironi gitu kan, seorang muslim tapi tidak menjaga kebersihan ya. Jangankan kebersihan badannya, kebersihan lingkungan saja dia tidak jaga. Nah, maka dalam hal ini ya kalau orang mengatakan Islam itu kotor katanya, karena dia melihat muslimnya, jangan melihat Islam itu dari muslim, tapi lihat daripada ajarannya. Makanya salah orang yang melihat Islam dari seseorang ya. Karena seseorang itu pastilah melakukan kesalahan, sedangkan ajaran Islam itu sempurna. Ada wallahu ta'ala al-shawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mau lihat itu dah.